Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin dalam pelayanan kesehatan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu, apa sih leader atau pemimpin itu? Menurut Suradinata, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan menurut Sudria Munawar, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat memengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, dari dua pengertian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memimpin suatu kelompok, baik itu organisasi maupun keluarga, yang mana orang tersebut dapat memengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah mengetahui pengertian dari pemimpin, mari kita masuk ke pembahasan intinya. Jadi, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader dalam pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah researchfulness atau banyak akal. Artinya, seorang pemimpin dapat berpikir strategis, merancang sistem kerja yang kompleks, dan bekerja secara efektif. Yang kedua adalah doing whatever it takes atau lakukan apa yang bisa dilakukan. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki ketekunan dan fokus dalam menghadapi rintangan, mampu memberi perintah, memiliki kepandirian dan terbuka untuk belajar dari orang lain ketika dibutuhkan. Yang ketiga adalah being a quick study atau menjadi pembelajar yang cepat. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang cepat untuk mempelajari pengetahuan tentang teknologi dan bisnis. Yang keempat adalah decisiveness atau meyakinkan. Seorang pemimpin pelayanan kesehatan dalam situasi manajemen apapun harus cepat dan memperkirakan action untuk memperlambat dan membuat keputusan yang tepat. Yang kelima adalah leading employees atau memimpin karyawan, yaitu kemampuan mendelegasikan tugas kepada karyawan secara efektif, memperluas kesempatan karir karyawan, bertindak adil, dan merekrut orang yang berbakat bagi tim. Yang keenam adalah confronting problem employees atau menyelesaikan masalah karyawan. Artinya, pemimpin bertindak secara meyakinkan dan adil dalam menyelesaikan masalah karyawannya. Yang ketujuh adalah participative management atau manajemen partisipasi, yaitu kemampuan mendengarkan secara efektif dan berkomunikasi untuk melibatkan orang lain, membangun konsensus, dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh orang lain. Yang kedelapan adalah change management atau mengelola perubahan, yaitu kemampuan menggunakan strategi yang efektif untuk menerima inisiatif perubahan organisasi dan menanggulangi hambatan untuk perubahan. Yang kesembilan adalah building relationship atau menjalin hubungan, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengetahui bagaimana menjalin dan memelihara hubungan kerja dengan sesama pekerja dan pihak luar, dapat melakukan negosiasi dan menangani masalah pekerjaan tanpa mengucilkan seseorang, dan memahami orang lain dan mampu menjalin kerjasama secara sukarela dari karyawan. Yang ke-10 adalah compassion and sensitivity atau belas kasihan dan sensitif, yaitu menunjukkan minat yang tulus terhadap orang lain dan sensitif terhadap kebutuhan karyawan. Nah, selain 10 kompetensi yang telah saya jelaskan tadi, juga terdapat straightforwardness and composure atau terus terang dan tenang, putting people at ease atau menciptakan kenyamanan,
self-awareness atau mawas diri, differences matter, memahami perbedaan, balance between personal life and work, atau seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, dan yang terakhir adalah career management atau mengelola karir. Itulah tadi kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin di pelayanan kesehatan. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.